Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar option Greeks. Nah, mungkin di antara Anda ada yang baru mengenal option Greeks. Pada toko-toko buku, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, banyak buku-buku yang membahas option Greeks ya. Namun saya mendapati jarang ada yang membahas option Greek pada prakteknya. Kebanyakan yang dibahas itu hanya teori. Nah, ketika yang dibahas teori tanpa praktek, tentu mungkin ada di antara Anda yang bingung. Kalau gitu buat apa saya belajar kalau nggak ada prakteknya? Bagaimana aplikasi option Greeks ini pada dunia nyata? Nah, pada kesempatan ini saya akan memfokuskan materi option Greeks ini untuk praktek. Jadi implementasinya seperti apa? Ya, tentu saja kaitannya dengan trading option. Harapan kami setelah Anda memahami option Greek ini, Anda dapat mengetahui ya, kira-kira mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi di option itu ada banyak strategi, oke. Kemudian Anda bisa menentukan, wah ini boleh nih, ini lebih baik di hold. Kemudian yang ini jangan, atau ini harus exit. Jadi itu tujuan kami. Ya, harapan kami tentu saja Anda akan semakin jago dalam bertrading option. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Option Greeks adalah variabel-variabel yang menentukan harga premi option. Ada 5 option Greeks itu. Yang pertama delta, theta, gamma, rho, dan vega. Di mana vega ini adalah satu-satunya Greek yang bukan dari bahasa Yunani. Nah, menurut definisi, menurut teorinya, delta adalah perubahan harga premi option jika underlying-nya bergerak. Oke. Jadi, mungkin di antara Anda yang sudah pernah belajar option, oh, saya kalau buy call, oke. Saya kalau beli call, buy call, ketika sahamnya kemudian naik, maka call option saya profit. Ya, mungkin Anda pernah mendengar itu. Atau sebaliknya, saya buy put. Setelah saya buy put, ketika sahamnya turun, maka put option saya profit. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah, oke lah, kalau Anda buy call, sahamnya naik, Anda profit. Pertanyaan saya adalah, jika sahamnya bergerak naik sebesar $3. Oke, saya ulangi ya. Jika harga sahamnya bergerak naik sebesar $3, maka premi option buy call tadi mendapat profit berapa? Seberapa besar profitnya? Nah, jika ditanya seperti ini, mungkin ada di antara Anda mulai bingung kan? Iya juga ya, kalau sahamnya naik $3, profitnya berapa nih? Profit sih profit, tapi berapa? Ya, demikian juga kalau misalnya ada orang yang memegang atau membeli put, ya. Jadi buy put. Ketika sahamnya turun $5, put optionnya profit berapa? Ya juga ya. Jadi kalau turun $5 sahamnya, put option saya ini profit berapa? Itu kalau $5 turunnya. Bagaimana kalau turun hanya $3? Terus, apa benar? Ya, apa benar jika sahamnya naik, call optionnya pasti profit? Jadi contoh misalnya, katakanlah Anda membeli saham Apple, ya, membeli call option Apple ya. Nah, kemudian saham Apple bergerak dari 500 bergerak ke 502 atau bergerak sebesar $2. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah benar call option yang Anda pegang ini profit? Ya, jadi katanya kalau buy call sahamnya naik profit, ya. Kemudian bagaimana jika ternyata Anda buy put, ya, membeli put?
Kemudian setelah Anda membeli put, saham Apple ya, yang tadinya 500 turun menjadi 498 atau turun 2 dolar. Pertanyaannya adalah, apakah benar ketika sahamnya turun put optionnya profit? Ya, kalau profit berapa? Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kan harus ada jawaban yang logis ya, yang ada ilmiahnya gitu. Bukan cuma wah ini untung, ya untungnya dari mana gitu loh. Oke, ya. Jadi saya lanjut ya pembahasan tentang delta. Jadi ketika harga sahamnya bergerak, maka apa? Maka premi optionnya berubah. Ya, berubah sebesar berapa? Nah, coba Anda lihat nih definisinya ya. Di sini ditulis, delta adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak pergerakan harga premi option jika sahamnya berubah sebesar 1 dolar. Jadi, pendek kata, jika sahamnya berubah sebesar 1 dolar, maka premi optionnya berubah sebesar delta. Nah, itu ilmiahnya. Ya, nanti kita akan lihat prakteknya seperti apa. Ya. Jadi, ternyata perubahan harga premi option itu dapat disebabkan karena si sahamnya atau si underlyingnya bergerak, ya. Jadi ternyata pergerakan harga saham atau pergerakan harga underlying itu mempengaruhi harga premi option. Gitu, oke? Ya. Delta juga disebut sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan option akan berakhir in the money. Ya, jadi nanti Anda lihat ya, semakin besarnya delta, maka harga premi optionnya itu akan semakin in the money. Ya, nanti kita lihat juga pada pembahasan option change. Kemudian delta call adalah bilangan positif antara 0 sampai 1. Sedangkan delta put adalah bilangan negatif antara min 1 sampai 0. Delta pada underlying saham sama dengan 1. Nah, gini, banyak orang atau guru yang membahas, oke, delta saham adalah sama dengan 1. Ya. Lalu pertanyaannya, gunanya buat apa kalau sudah tahu sama dengan 1 itu? Ya, prakteknya buat apa gitu loh. Ya, demikian juga begini, Anda lihat nih. Delta adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan option akan berakhir pada in the money. Ya toh? Iya, oke. Saya tahu nih kalau makin deltanya makin mendekati 1, maka kemungkinan besar dia akan berakhir in the money. Tapi gunanya buat apa gitu kan? Oke. Demikian juga Anda lihat nih. Delta call, saya ulangi. Delta call adalah bilangan positif antara 0 sampai 1. Iya, tapi gunanya buat apa? Prakteknya apa nih? Implementasi realnya di dalam dunia nyatanya seperti apa gitu loh. Itu ya yang penting ya. Jadi saya mendapati banyak guru atau buku-buku yang jarang sekali membahas praktek ya, terutama implementasi dari kegunaan delta ini ya. Nah, seperti di sini, delta pada underlying saham sama dengan 1. Ya, gunanya buat apa? Kalau saya sudah tahu 1, prakteknya buat apa gitu loh. Itu dia, yang penting kan implementasinya, betul? Ya. Kemudian Anda lihat nih, option call semakin in the money, maka deltanya semakin mendekati 1. Oke, ini gunanya buat apa nih? Ya, nanti kita akan lebih lanjut membahas kegunaan-kegunaan dari teori-teori ini ya. Kemudian di sini option call semakin OTM, semakin out of the money, maka deltanya semakin mendekati 0. Oke. Nah, kemudian delta yang at the money, ya option yang at the money, deltanya kurang lebih plus minus sama dengan 0,5. Ya, begitu ya. Ini adalah teorinya. Nanti saya akan menunjukkan apa kegunaan delta ini pada trading option ya. Nah, kita lanjut ya. Delta sama dengan positif, mengharapkan harga saham naik.
jika harga saham naik $1, maka profit loss-nya bertambah sebesar delta. Oke. Jadi mula-mula harga sahamnya di sini. Oke, mula-mula di situ harga sahamnya di sekitar 214,6 di sini ya, nih. Kemudian apa? Ini dia harga sahamnya nih. Ya, live. Nah, kemudian sahamnya bergerak. Sahamnya bergerak naik. Oke. Ke sini, yaitu di 223 di sini. Ya, bergerak naik di 223. Nah, pertanyaannya, jika tadi sahamnya di sini, kemudian bergerak naik ke 223, ya, oke, jadi bergerak sekitar berapa tuh? Kurang lebih $9 ya, kurang lebih 8, lah ya, hampir $9. Ya, pertanyaannya adalah, oke, call option ini profit kan? Betul nggak? Ini kan buy call 1 lot ya, strike 220. Kemudian setelah buy call, harga sahamnya naik, yang tadinya di 214 naik ke 223. Oke, atau naik sekitar 8, sekian dolar. Nah, pertanyaan saya adalah, oke, kalau naik kan berarti call optionnya profit. Profit berapa? Oh, ternyata Anda lihat nih, di sini lihat nih. Ya. Deltanya adalah 44,83. Oke, di sini nih. Deltanya 44,83. Oke, mula-mula kan di sini di angka 214,6. Sahamnya mula-mula ada di sini. Nah, pada saat itu jika harga saham yang mula-mula di 214,6 kemudian naik ya 8, sekian dolar, maka apa? Maka saya mendapatkan keuntungan berapa? Halo, berapa? Iya, betul sekali. Yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak pergerakan ya 8, sekian dolar tadi dikali 44,83. Ya, saya katakan kurang lebih ya, tidak mutlak harus sama persis. Ya, jadi kurang lebih Anda akan mendapatkan profit $400. Gitu ya. 44,83 dikali ya seberapa besar saham itu bergerak dari 214,6 ke 223. Ya, seperti itu. Jadi delta adalah ya begini. Jika sahamnya bergerak sebanyak $1, maka premi optionnya berubah sebesar delta. Nah, jika sahamnya bergerak sebanyak 8, sekian dolar, maka oke, premi optionnya berubah sebesar berapa? 8, sekian dikali delta. Betul sekali gitu ya. Itu pengertian delta pada gambar risk profile ini. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Ini deltanya positif ya. Betul nggak? Deltanya positif. Kalau deltanya positif, artinya mengharapkan harga sahamnya naik. Mengharapkan harga sahamnya naik. Ya, perlu dicatat di sini, jangan sampai salah mengerti ya. Karena ada yang bertanya kepada saya, Pak Tatang, kalau gitu delta bisa digunakan untuk memprediksi ya harga saham bakal mau kemana. Jadi di sini harga sahamnya kan di sini harga deltanya kan positif ya. Maka harga sahamnya akan naik. Oh, bukan seperti itu maksudnya. Ya, delta tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk memprediksi. Kalau Anda memprediksi harga saham itu naik atau turun, lebih baik menggunakan technical analysis. Oke. Kemudian juga menggunakan fundamental analysis, ya, menggunakan sentiment analysis. Jadi di samping melihat technical apakah sudah dekat support resistance. Oke. Kemudian juga kita melihat fundamentalnya, itu sahamnya bagus enggak. Kemudian news ya, respon saham itu terhadap news ya, misalnya news yang high impact, katakanlah non-farm payroll atau mungkin FOMC atau mungkin GDP atau mungkin ESM dan seterusnya ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam hal memprediksi apakah saham itu bakal diam, bakal naik atau turun. Nah, tentu saja itu bukan delta. Ya, delta itu adalah suatu ukuran, bukan suatu prediksi. Ya, suatu ukuran perubahan premi harga option di mana
saat itu harga sahamnya bergerak $1 ya. Jadi ketika harga sahamnya bergerak $1, maka premi optionnya berubah sebesar delta. Itu dia tadi. Oke. Nah, ketika delta di sini sama dengan positif ya, maka itu sama saja mengharapkan harga sahamnya naik. Jadi kalau naik kan makin bagus tuh, betul ya? Makin profit gitu. Ya, tentu saja kita sebagai trader ingin profit kan? Kita melihat bahwa oh ternyata deltanya positif ya. Terus mudah-mudahan ya saham ini akan naik. Nah, mudah-mudahannya berdasarkan apa? Berdasarkan analisa. Ya, analisa teknikal, analisa fundamental, atau analisa sentimen pasar, begitu ya. Oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Anda lihat nih, ini adalah gambar dari risk profile put. Ya, jadi mula-mula katanya buy put pada strike 220, oke, dengan harga 14,2. Ya, nah kemudian mula-mula di sini, harga sahamnya ada di sini, ya, yaitu di 214,6, oke. Kemudian apa? Sahamnya turun dari 214,6 ya, turun ke 205,8 atau turun berapa nih? Ya kurang lebih sekitar mirip-mirip ya, hampir 8 atau $9, oke. Nah, pertanyaannya adalah begini, ketika sahamnya turun sebanyak 8 atau sampai $9, oke, maka premi optionnya berubah sebesar berapa? Ini kan put nih, oke. Kalau put turun, ya seharusnya preminya profit ya, betul ya. Ya, nah ini kan kita buy put nih, ya. Kemudian sahamnya turun, ya, dengan asumsi faktor lain diabaikan. Faktor theta diabaikan, faktor implied volatility atau vega juga diabaikan. Maka pada saat harga sahamnya turun, maka premi optionnya mendapat profit, ya, yaitu seberapa besar profitnya? Iya, benar sekali. Ya, sebesar kira-kira $8 dikali delta. Oke, Anda lihat nih. Pada saat harga saham ada di 214,6 ini, deltanya adalah minus 55,3. Oke. Ya. Kemudian sahamnya turun. Ya, turun sekitar berapa nih? Dari 14,6 ke 205,8. Turun sekitar $9 ya. Maka 55, sekian dikali $9 kurang lebih. Nah, kurang lebihnya adalah sekitar ini. 517 profitnya. Begitu loh. Oke. Jadi put ini mengalami profit sebesar $517. Begitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah delta adalah perubahan harga premi option jika underlying-nya bergerak. Oke. Delta positif mengharapkan stok bergerak naik. Delta negatif mengharapkan stok bergerak turun. Ya, stok itu dapat diartikan sebagai underlying. Ya. Seperti yang saya jelaskan pada video ini, jangan dianggap bahwa delta positif itu memprediksi harga sahamnya naik, sedangkan delta negatif adalah memprediksi harga sahamnya turun. Bukan seperti itu. Jika Anda memprediksi harga saham bakal bergerak naik, bakal diam, atau bakal bergerak turun, tentu saja Anda menggunakan analisa. Dan ada macam-macam analisa. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental, ada analisa sentimen pasar. Ya, seperti itu. Oke. Ya, kita tidak bahas analisa itu, kita bahas di sini adalah mengenai delta. Delta positif dan delta negatif. Kalau delta positif tadi sudah dikatakan bahwa mengharapkan stok bergerak naik. Jadi nanti ada strategi-strategi delta positif. Ya, yaitu contohnya adalah buy call. Ya, buy call mengharapkan harga sahamnya akan naik kan. Kemudian juga ada bull call spread. Ya, ini ada bull call spread, ada bull put spread. Ya, yang sama-sama mengharapkan harga sahamnya naik. Kemudian ada sell put, juga mengharapkan harga sahamnya naik. Demikian juga ada covered call, ya, atau cover stock. Ini juga mengharapkan harga sahamnya bergerak naik. Oke. Nah, delta negatif mengharapkan stok bergerak turun.
Ya, contohnya adalah semua strategi bearish. Nah, contohnya apa? Buy put. Ya, ini mengharapkan harga sahamnya turun kan? Kemudian ada bear call spread, ada bear put spread. Juga mengharapkan harga sahamnya turun, termasuk sell call ya. Nah, nanti dalam perkembangannya bukan hanya ini yang mengharapkan harga saham turun. Macam-macam. Bisa diagonal, betul? Bisa broken wing butterfly, betul? Ya, bahkan bisa kalender. Wah, Pak, saya bingung. Kalender spread itu kok mengharapkan harga sahamnya turun? Oh, bisa. Ya. Jadi kalau sahamnya turun, kalendernya malah profit gitu. Demikian juga Aaron Condor. Ya, ada Aaron Condor yang mengharapkan harga sahamnya turun gitu. Nah, mengenai mengharapkan turun, mengharapkan diam atau mengharapkan naik itu tergantung pada saat itu sahamnya ada di mana. Ya, nah, tentu saja Anda harus memahami apa yang disebut dengan risk profile ya. Oke. Kita lanjut ya. Netral strategi. Ya, ini bukan adjustment ya. Netral strategi di sini hanya menunjukkan bahwa mengharapkan harga sahamnya sideway, oke, ya, atau strategi yang deltanya mendekati 0, oke. Contohnya adalah strangle. Jadi pada saat Anda entry straddle, itu usahakan deltanya mendekati 0. Lalu mungkin di antara Anda ada yang tanya, Pak Tatang, saya jadi bingung nih, bukankah straddle atau strangle itu mengharapkan sahamnya bergerak? Terserah, bergerak kemana tuh terserah, maunya bergerak. Ya, ke kiri, ke kanan, atas, bawah, terserah. Pokoknya bergerak. Betul sekali, memang straddle atau strangle adalah sebuah strategi yang mengharapkan harga sahamnya bergerak. Ya, namun pada saat entry posisi itu, yaitu pada saat entry posisi straddle, entry posisi strangle, nah, usahakan deltanya mendekati 0. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mendapati si underlyingnya, sahamnya ini berada di tengah-tengah dari straddle itu. Ya, berada di tengah-tengah dari strangle itu. Ya, begitu. Itu penjelasannya. Ya, jadi Anda cari deltanya yang mendekati 0 untuk straddle pada saat entry posisi itu. Nah, kemudian di sini ada butterfly at the money, condor at the money, dan calendar spread at the money. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ketika Anda membuat posisi butterfly, ya, oke, ya, itu usahakan ya si underlyingnya berada di tengah kandang, di tengah-tengah. Oke, pada saat underlyingnya di tengah-tengah, itu nanti akan kelihatan bahwa deltanya akan mendekati 0. Ya, supaya apa? Ya, supaya kemungkinannya dia diem lah. Ya, bukan berarti dijamin diem, tapi kalau deltanya 0 makin bagus untuk posisi butterfly. Manakala sahamnya atau underlyingnya ada di tengah kandang. Nah, itu berlaku juga untuk condor, berlaku juga untuk kalender. Oke, ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, yaitu posisi delta netral strategi. Wah, ini suatu teknik yang advance ya. Saya akan jelaskan dan saya akan berikan contohnya. Dan ketika Anda melihat contohnya, saya jamin Anda akan terkejut. Ya, posisi delta netral strategi adalah posisi yang kompleks ya. Karena apa? Karena sering mengalami adjustment. Ya, adjustment itu artinya kita ada tambah posisi, ada kurang posisi apa gitu ya. Supaya apa? Supaya nilai deltanya tetap mendekati 0. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang artinya adalah pengaruh pergerakan underlying pada harga premi option dibuat sekecil mungkin. Ya, pada saat pengaruh delta dibuat sekecil mungkin, maka nanti akan dominan pengaruh theta. Oke. Ya, jadi kita melihat dominannya apa? Oh, dominannya theta. Pak, saya belum punya bayangan nih, bagaimana nih implementasinya? Gambarnya seperti apa? Ya, nanti saya akan jelaskan pada pembahasan tentang ini macam-macam strateginya, mulai dari strangle, straddle, butterfly, dan seterusnya sampai dengan
posisi delta netral strategi. Oke. Dan dalam hal adjustment itu perlu dicatat bisa keluar ongkos tambahan. Tentu saja. Jadi pada saat Anda melakukan adjustment, Anda harus punya dana. Jangan sikat semua dananya masuk ke posisi. Jadi harus ada cadangan dana yang cukup untuk membuat adjustment, ya, begitu ya. Dan gamma. Apa ini gamma? Gamma adalah ukuran perubahan nilai delta terhadap pergerakan harga saham setiap dolarnya. Gamma dapat diartikan juga sebagai kecepatan akselerasi pergerakan harga premi option. It how much your delta move. Oke. Gamma sangat besar pengaruhnya terhadap delta. Semakin mendekati expiry, ya, semakin besar. Artinya hotspot gamma ada di at the money. Ya. Gamma bernilai 0 atau negatif, artinya akselerasi dari pergerakan harga premi optionnya adalah kecil. Jadi kalau gammanya 0 atau mendekati 0 atau negatif, maka tenaganya kecil. Ya, gamma lips jauh lebih kecil dibandingkan dengan gamma option strike bulan terdekat. Jadi artinya tenaga bergeraknya untuk option lips, ya, itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan tenaga bergeraknya option yang umurnya lebih pendek. Nah, mungkin di antara Anda yang bingung nih. Ini adalah definisi gamma by book, menurut buku teori, ya. Oke. Tapi gampangnya begini. Coba Anda boleh catat, Anda boleh garis bawahi bahwa menurut Dewa Trading adalah, ya, gamma adalah tenaga bergeraknya delta. Titik, sudah. Ya, itu definisi menurut Dewa Trading, ya. Gamma adalah tenaga bergeraknya delta. That's it. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, oke Pak Tang, sini sudah teorinya. Saya sudah belajar teori dari dari delta, oke. Ya, ini ya ada teori-teorinya, delta positif, delta negatif, kemudian juga ada netral strategi, kemudian juga ada gamma, oke. Ya, nah, pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya? Oke, nah, video berikutnya saya akan menunjukkan kepada Anda apa gunanya delta dan apa gunanya gamma. Ya, untuk itu mari kita simak video berikutnya. Video ini saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.